Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimin Sri Milyani, kelas PAI 6B non-reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai review jurnal hasil penelitian kuantitatif yang mana merupakan salah satu tugas mata kuliah statistik pendidikan. Hasil review jurnal ini mencakup yang pertama, judul dan latar belakang masalah. Yang kedua, teori yang mendukung penelitian. Yang ketiga, metode penelitian yang digunakan. Yang keempat, hasil penelitian. Yang kelima, kesimpulan. Dan yang keenam, tanggapan mengenai hasil penelitian. Baik, langsung saja pada pembahasan poin yang pertama, yaitu mengenai judul. Judul jurnal yang saya review yaitu pengaruh minat belajar dan kemampuan berkomunikasi terhadap hasil belajar fikih siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul Kota Pematang Siantar. Nama jurnalnya yaitu Ansiru PAI volume 3 nomor 1. Jurnal ini dikeluarkan pada tahun 2019. Nama penulisnya Sumantri yang merupakan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul Kota Pematang Siantar. Selanjutnya, latar belakang masalahnya, minat belajar yang terinternalisasi dalam diri peserta didik akan memberikan dukungan terhadap kegiatan belajar yang dilakukannya. Minat belajar merupakan satu kekuatan pada diri peserta didik dalam melakukan sesuatu tanpa tergantung kepada orang lain. Minat belajar setiap peserta didik saling berbeda antara satu sama lainnya. Hal ini dipengaruhi dari dalam dan dari luar diri peserta didik. Peserta didik dengan karakteristik kemampuan berkomunikasi, khususnya komunikasi interpersonal, pada umumnya adalah mereka yang mudah bergaul, aktif, optimis, bergairah, hidup, semangat, memiliki sifat empati, simpati, dan persuasi yang tinggi. Sedangkan karakteristik dengan kemampuan berkomunikasi rendah memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, sulit bergaul, senang menyendiri, acuh tak acuh, pesimis, pasif, pendiam, dan sulit untuk beradaptasi dengan orang lain. Oleh karena itu, perbedaan karakteristik kemampuan berkomunikasi diprediksikan akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian hasil belajar fikih peserta didik. Materi pembelajaran fikih berupa seperangkat pengetahuan, bentuk-bentuk keterampilan, dan penanaman sikap, juga nilai dalam konteks disiplin ilmu fikih. Nah, selanjutnya yaitu poin kedua, teori yang mendukung penelitian. Yang pertama mengenai hasil belajar. Hasil belajar adalah sesuatu yang menggambarkan tingkat pencapaian belajar selama waktu tertentu. Biasanya hasil belajar didapat dari penilaian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan penyelenggaraan pendidikan. Ini menurut Amijaja tahun 2008. Selanjutnya mengenai minat. Menurut Crow tahun 1988, minat adalah kemampuan untuk memberi stimuli yang mendorong siswa untuk memperhatikan seseorang, sesuatu barang atau aktivitas, ataupun sesuatu yang dapat memberi pengaruh terhadap pengalaman yang telah distimuli oleh kegiatan itu sendiri. Selanjutnya, komunikasi interpersonal. Di sini menurut Muhammad tahun 2007, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seseorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya. Komunikasi interpersonal membentuk hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, poin ketiga yaitu metode penelitian yang digunakan. Nah, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu korelasi atau correlational research.
Penelitian ini yang mana dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul, Kota Pematang Siantar. Dengan populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul, Kota Pematang Siantar yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah 60 orang siswa. Nah, selanjutnya hasil penelitian. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul, Kota Pematang Siantar dengan angka korelasinya 0,749. Hal ini menunjukkan kategori hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul, Kota Pematang Siantar kategori tertinggi atau kategori tinggi. Nah, minat belajar juga memberikan sumbangan yang efektif terhadap hasil belajar dengan angkanya sebesar 55,8%. Data ini menjadikan peluang bagi guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul, Kota Pematang Siantar untuk mengaktifkan pola-pola pembinaan dan strategi pembelajaran yang lebih baik lagi agar terjadi peningkatan minat belajar yang dilakukan, yang nantinya akan melahirkan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul, Kota Pematang Siantar yang sukses dalam memperoleh hasil belajarnya. Kemampuan berkomunikasi juga menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan hasil belajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul, Kota Pematang Siantar dengan besaran korelasi 0,391. Sumbangan efektif yang diberikan variabel kemampuan berkomunikasi terhadap hasil belajar sebesar 15,6%. Data ini menjadikan peluang bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul, Kota Pematang Siantar untuk mengaktifkan komunikasi yang dilakukan dengan guru, siswa lainnya maupun pihak yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul, Kota Pematang Siantar. Nah, minat belajar setiap peserta didik saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dipengaruhi dari dalam maupun dari luar diri peserta didik. Peserta didik yang mempunyai minat belajar yang tinggi akan lebih mudah memahami materi ajar fikih dan mempraktekannya karena dia memiliki minat yang tinggi. Indikatornya dapat dilihat dari antusias peserta didik dalam belajar mandiri dan menemukan informasi-informasi baru dalam fikih. Peserta didik yang minat belajar tinggi ini akan kreatif memecahkan persoalannya sendiri dalam belajar. Hal ini tentunya berbeda pada diri peserta didik yang memiliki minat belajar yang rendah. Keinginan dan kemauannya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan latihan-latihan pada mata pelajaran fikih tidaklah maksimal. Variabel minat belajar dan kemampuan berkomunikasi secara bersama-sama menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan dengan besaran korelasi 0,817 dan sumbangan efektif yang diberikan minat belajar dan kemampuan berkomunikasi secara bersama-sama terhadap hasil belajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul, Kota Pematang Siantar adalah 71,4%. Mengenai sumbangan efektif dari kedua variabel, yaitu variabel minat belajar dan kemampuan berkomunikasi terhadap hasil belajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul, Kota Pematang Siantar, maka yang terbesar dalam memberikan sumbangan efektif adalah variabel minat belajar. Hal ini disebabkan karena hasil belajar ditentukan dengan adanya faktor-faktor atau aspek yang membentuk minat belajar kondusif, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, selanjutnya poin kelima, yaitu kesimpulan. Kesimpulan penelitian tersebut adalah yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara minat belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah
Negeri Bahkapul Kota Pematang Siantar dengan hasil belajar fikih. Artinya semakin tinggi dan positif minat belajar, maka semakin tinggi dan positif pula peningkatan hasil belajar fikih siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul Kota Pematang Siantar dengan memberikan sumbangan yang efektif sebesar 55,8%. Hal ini diartikan bahwa variasi yang terjadi pada variabel minat belajar sebesar 55,8% dapat diprediksi dalam meningkatkan hasil belajar fikih dengan garis prediktif Y sama dengan 44,72 ditambah 0,50 X1. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemampuan berkomunikasi siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul Kota Pematang Siantar dengan peningkatan hasil belajar fikih. Artinya, semakin tinggi dan positif kemampuan berkomunikasi, maka semakin tinggi dan positif pula peningkatan hasil belajar fikih siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul Kota Pematang Siantar dengan memberikan sumbangan yang efektif sebesar 15,6%. Hal ini dapat diartikan bahwa variasi yang terjadi pada variabel kemampuan berkomunikasi siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul Kota Pematang Siantar sebesar 15,6% dapat diprediksi dalam meningkatkan hasil belajar fikih dengan garis prediktif Y sama dengan 56,67 ditambah 0,27 X kuadrat, dan terdapat pengaruh positif juga signifikan secara bersama-sama antara minat belajar dan kemampuan berkomunikasi dengan hasil belajar fikih siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul Kota Pematang Siantar. Artinya, semakin tinggi dan positif minat belajar dan kemampuan berkomunikasi, maka semakin tinggi dan positif pula hasil belajar fikih siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul Kota Pematang Siantar dengan memberikan sumbangan efektif sebesar 71,4%. Hal ini bermakna bahwa 71,4% dari variasi yang terjadi peningkatan hasil belajar fikih dapat diprediksi oleh variabel minat belajar dan kemampuan berkomunikasi. Dengan kata lain, minat belajar dan kemampuan berkomunikasi secara bersama-sama dapat meningkatkan hasil belajar fikih siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bahkapul Kota Pematang Siantar dengan garis prediktif Y sama dengan 336,27 ditambah 0,483 X1 ditambah 0,196 X kuadrat. Nah, selanjutnya poin yang keenam atau poin terakhir yaitu tanggapan mengenai hasil penelitian jurnal yang saya review. Terdiri dari dua hal yang menjadi tanggapan saya mengenai hasil penelitian ini, yaitu pertama segi kelebihan dan segi kekurangannya. Dan untuk segi kelebihannya, yang pertama penulisan tertata rapi, kedua menggunakan bahasa yang sederhana, ketiga penelitian ini berhasil membuktikan bahwa minat belajar dan kemampuan berkomunikasi menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan hasil belajar siswa. Nah, untuk segi kekurangannya, yang pertama tidak terdapat catatan kaki atau footnote. Yang kedua, peneliti tidak menjelaskan bagaimana dan kapan dilakukannya penelitian tersebut. Cukup sekian pembahasan mengenai review hasil penelitian kuantitatif. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.